Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Tahirin. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021. Dalam kesempatan ini saya akan mempersembahkan praktek pembelajaran saya untuk memenuhi tugas UKIN. Tema yang akan saya sampaikan adalah tentang indahnya salat berjamaah untuk kelas 7 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, yaitu hari apa anak? Senin. Tanggal berapa hari ini sekarang? 13 September tahun 2021. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar. Kali ini materi yang akan Pak Slamet sampaikan adalah tentang indahnya sholat berjamaah. Sebelum kita mulai ke pelajaran, mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Silakan salah satu di antara kalian untuk memilih doa. Silakan Mas David. Siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abidah Astaghfirah Azra. Kemudian ada Almira, ada Dwi Putri Maharani, kemudian Muhammad Atif Mufid, Muhammad David, Muhammad Fadil, Muhammad Harun Ar-Rasyid. Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Sekarang kita masuk ke pelajaran, yaitu tentang indahnya sholat berjamaah. Sebelum kita masuk ke materi, Mas mau nanya dulu nih sama kalian, siapa yang rajin sholat berjamaah di rumah? Silakan tunjuk jari. Iya, anak putri biasanya sholat berjamaahnya sama keluarga atau di masjid? Sama keluarga. Kalau anak putra, siapa yang rajin sholat jamaah di masjid? Silakan tunjuk jari. Iya, kamu biasanya di masjid atau di musola? Di musola. Iya. Yang lainnya enggak rajin sholat berjamaah apa belum ya? Oh belum. Mudah-mudahan dengan nanti belajar indahnya sholat berjamaah, nanti akan Pak Slamet sampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi kalian biar termotivasi dan nanti di rumah bisa rajin sholat berjamaah. Sebelum Pak Slamet jelaskan tentang materi sholat berjamaah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui ya. Setelah melakukan pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya. Kemudian menyebutkan keutamaan sholat berjamaah, menyebutkan halangan sholat
berjamaah, menunjukkan tata cara sholat berjamaah dengan baik, kemudian mempraktekkan sholat berjamaah dengan rajin dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapannya setelah melakukan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi Pak Selamat bicarakan. Ya, sekarang kita amati video yang akan Mas Selamat putar. Ya, ini berkaitan dengan sholat berjamaah. Silakan bisa dilihat videonya. Iya, silakan diamati. Salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Keutamaan salat berjamaah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian dengan 27 derajat. Syarat sah sholat berjamaah: ada imam, ada makmum, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Syarat menjadi imam: mengetahui syarat dan rukun sholat, fasih membaca Al-Quran, wawasan agamanya luas, berakal sehat, baligh, berdiri pada posisi paling depan. Seorang laki-laki atau perempuan boleh menjadi imam jika makmumnya juga perempuan. Tidak sedang bermakmum pada orang lain. Tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, diawali dengan azan dan iqamah. Jika tidak memungkinkan, cukup dengan iqamah saja. Shaf di belakang imam diisi jamaah laki-laki, sedangkan jamaah perempuan di belakangnya. Imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang dilirihkan atau sir. Makmum harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului. Setelah salam, imam membaca zikir bersama dengan makmum atau sendiri-sendiri. Keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, menjalin silaturahim, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, menahan diri dari sikap egois, mengajarkan kepatuhan. Ya anak-anak semuanya, demikian tadi video sudah Pak Selamat putar dan kalian sudah menyaksikan semuanya. Coba Pak Selamat mau tanya, dari video yang kalian lihat tadi, ya, apa yang bisa kalian simpulkan? Silakan jadi yang mau bicara. Ya, sekarang dari Pak Selamat dulu ya. Dari video yang tadi kalian amati, Pak Selamat mau tanya, sholat jamaah dengan sholat sendirian itu bandingannya berapa derajat? Coba silakan bisa bicara. Berapa?
Iya, 100. Kalau sholat sendirian 1, kalau sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Jadi sangat rugi sekali orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, dapatnya cuma 1. Tapi kalau berjamaah jadi 27. Kemudian kalau berjamaah itu semakin sempurna sholatnya, pahalanya semakin sempurna. Karena antara satu orang dan orang yang lain, jamaah dengan jamaah yang lain, imam sama jamaahnya semuanya bersatu untuk mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, jadi kalau misalnya sholat sendirian, bisa jadi kalian kurang khusyuk, bisa jadi bacaannya kurang sempurna. Tapi dengan jamaah, insya Allah pahalanya akan sempurna karena saling menutupi, saling mengisi, saling menyempurnakan antara imam dan jamaahnya. Jadi jelas orang yang sholatnya sendirian rugi, tapi kalau orang yang sholatnya berjamaah akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya Rasulullah akan memutarkan bagaimana bandingannya antara orang yang sholatnya sendirian dengan orang yang sholatnya berjamaah. Itu kira-kira di dalam kehidupannya, ibadahnya secara dihitung, itu pahalanya lebih besar mana? Biar nanti orang yang sholatnya sendirian akan merasa, oh aku rugi sekali ya, tidak jamaah ya. Oleh karena itu, Pak Selamat akan memutarkan motivasi video berikut ini untuk motivasi kita semuanya supaya rajin sholat berjamaah. Satu lagi video yang harus kalian lihat ya anak-anak, yaitu tentang keutamaan atau fadilah sholat berjamaah. Silakan bisa dilihat kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih diutamakan daripada salat sendirian berbanding 27 kali derajatnya. Si A, dia salat 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya berjamaah. Berarti satu hari dia 5 waktu salat. 5 waktu salat dikali 27 berarti dia mendapatkan satu hari 135. Subhanallah. Si B salat sendirian dapat 1. Berarti satu hari dia mendapatkan 5 kali salat. Subhanallah. Nah, si A kita hitung per bulan. Berarti tadi si A 5 kali 27 keluar 135. 135 dikali 30 karena 30 hari yaitu 1 bulan. Akan keluar sebanyak 4050 sholat. Sementara si B yang sholat sendirian 5 kali 1, satu hari hanya dapat 5, kali 30 hanya mendapat 150. Jauh sekali perbandingannya. Itu baru 1 bulan. Coba kita lihat lagi 1 tahun. Yang tadinya 4050 sholat si A dalam 1 bulan dikali 12. Si A mendapatkan dalam 1 tahun 48.600. Itu per tahun. Si B sholat 150 kali 12 hanya keluar angka 1.800. Berapa tahunkah si B untuk selevel dengan si A? Si B hanya dapat 1.800, si A dapat 48.600. Berarti cara menghitungnya 48.600 dibagi 1.800. Keluarlah 27 tahun bedanya. Coba perhatikan di sini, 27 tahun si B untuk mengejar level si A. Itu baru 1 tahun. Berarti si A sangat untung karena bertambah bonus 27 tahun. Itu baru 1 tahun. Kalau 2 tahun, 27 kali 2, 54 tahun. Lebih dari setengah abad dia mendapatkan bonus. Masya Allah, subhanallah. Ini orang yang mengerti tentang bagaimana keberkahan bersama jemaah. Marilah kita sholat berjamaah. Jangan sampai kita tinggalkan. Amat sangat rugi kalau kita tidak sholat berjamaah. Ya, demikian tadi tentang fadilah sholat berjamaah. Dari video yang tadi Pak Selamat putar, yang video yang kedua, bagaimana tanggapan kalian? Silakan duduk jadi. Apa kesimpulannya? Silakan duduk jadi. Ya, sekarang Pak Selamat mau tanya dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat video tadi, itu dibandingkan antara si A dan si B. Si A sholatnya sendirian, si B sholatnya berjamaah. Ya, kira-kira jaraknya jauh tidak berkaitan dengan pahala antara si A dan si B? Jauh ya.
Berarti yang rugi yang sholat sendiri apa yang sholat berjamaah? Yang sholat sendiri akan rugi. Maka nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian harus lebih meningkatkan ya diri kalian masing-masing untuk rajin sholat berjamaah, karena sangat berbisa jika tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya, selanjutnya silakan bisa dilihat untuk pengertian sholat berjamaah. Ya, silakan dibaca. Silakan Mas dibaca. Iya. Jadi sholat berjamaah itu sholat bersama-sama minimal 2 orang. Minimal berapa orang? 2 orang. Jadi kalau ada 2 orang itu jangan sholat sendiri-sendiri, tapi sholat berjamaah. Lebih banyak orangnya itu lebih utama. Jadi misalnya kalian cuma berdua, nanti posisi makmum berada di sebelah kanan imam. Nanti kalau misalnya makmumnya lebih dari 1, maka posisinya di belakang imam dan seterusnya. Jadi jangan sampai kalau ada 2 orang kok sholat sendiri-sendiri. Nah itu rugi sekali. Terus berjamaah. Kemudian hukum sholat berjamaah apa? Hukumnya apa? Hukumnya iya, sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang senantiasa ditekankan oleh Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan sholat wajib berjamaah. Meskipun itu hukumnya sunnah, namun selalu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang tadi di dalam video sudah kalian lihat ya. Keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian 27 derajat ya. Itu hadisnya sahih Bukhari Muslim. Selanjutnya syarat sah sholat berjamaah ya, silakan dibaca Anda. Ada imam, aku berdiri untuk mengikuti imam. Sholat dibacakan dalam satu majelis. Sholat kamu sesuai dengan sholatnya imam. Iya, jadi sholat sah sholat berjamaah itu yang pertama ada imam, ada makmum. Makmum berjamaah mengikuti imam ya. Kemudian dikerjakan dalam satu majelis, misalnya dalam satu tempat, di musola, di masjid, atau misalnya kalian di rumah. Nah, itu dalam satu ruangan, jangan sampai terpisah. Kemudian sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kalau imam maghrib, makmumnya maghrib. Kalau imamnya sholat isya, makmumnya sholat isya. Ya, jadi tidak berbeda antara imam dan makmum. Ada beberapa halangan sholat berjamaah yang menjadikan kita diperbolehkan meninggalkan sholat berjamaah. Ya, ada beberapa poin. Nah, silakan dibacakan apa saja yang merupakan halangan dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendiri. Kemudian faktor yang menjadi halangan itu adalah Jangan mengakibatkan yang juga menuju ke tempat dia angin dan yang mengakibatkan mengakibatkan rusak dalam menuju tempat sangat ingin atau kecil ternyata makanan yang baunya cepat dihilangkan. Iya. Jadi kalau misalnya kita ada halangan sebagaimana yang ada di papan ini, di layar ini ya, maka boleh meninggalkan sholat berjamaah. Yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju tempat sholat berjamaah. Hujan deras ya, yang kalau misalnya pergi ke masjid menjadikan badan kita basah semuanya. Tapi kalau hujan kecil, misalnya bisa diatasi pakai payung, ya silakan ke masjid. Tapi kalau misalnya merepotkan diri kita, ya maka boleh sholatnya di rumah karena hujan deras, ya.
apalagi di tempat-tempat yang banjir, masjid banjir ya, karena daerahnya atau tempatnya itu mudah banjir ketika ada hujan ya, itu silakan bisa tidak sholat berjamaah. Kemudian angin kencang yang membahayakan, angin kencang sekali, kan dikhawatirkan ada bahaya yang menimpanya, misalnya pohon-pohon di jalan barangkali nanti pada jatuh ke bawah ya. Nah kalau seperti itu maka boleh meninggalkan sholat berjamaah. Sakit yang mengakibatkan susah berjalan, sakit yang susah berjalan ya, jadi kalau misalnya cuma sakit paru, sakit misalnya cuma gatal-gatal ya silakan bisa ke masjid. Tapi kalau misalnya sakit yang misalnya menular kepada orang lain, itu maka lebih baik di rumah, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Kalau misalnya kalian batuk, pilek, itu lebih baik sholatnya di rumah. Kemudian saat ingin buang air besar atau buang air kecil, jadi kalau misalnya sholat berjamaah itu tidak boleh ngempet pipis ya, ngempet buang air besar. Lebih baik kalian buang air kecil dulu, kalian buang air besar dulu, biar tidak ada beban, biar ketika sholat bisa khusyuk. Dan misalnya sholat sudah berjalan jamaahnya, kemudian kalian berbuat pipis dulu apa sholat dulu? Nah, pipis dulu, silakan pipis dulu sampai selesai. Nanti ketinggalan sholat jamaahnya tidak apa-apa, itu termasuk halangan ya. Jadi kalian pipis dulu ya, kalian besar dulu, biar sholatnya lebih khusyuk, tidak ada beban. Kemudian selanjutnya baru makan makanan yang baunya mengganggu teman-teman jamaah yang lain, baru makan pete, baru makan jengkol ya, atau makan yang lain yang baunya menyengat, sehingga ketika kalian mengucapkan kalimat-kalimat di dalam sholat, teman-teman yang di samping itu terganggu. Nah ini kalau misalnya baru makan makanan tersebut, maka itu termasuk halangan sholat berjamaah. Namun yang namanya sholat sendiri di rumah itu termasuk orang yang rugi, maka diusahakan begitu ada berkumandang kalian mulai siap-siap. Yang pengen pipis silakan pipis dulu, yang pengen BAB silakan BAB dulu. Jadi ketika komat kalian sudah selesai. Nah itu usahanya ya, supaya kita tidak menjadi orang yang terugi. Ya. Selanjutnya ada urutan yang berhak menjadi imam sholat berjamaah. Langsung saja saya bacakan ya. Jadi kalau misalnya kalian itu mau sholat berjamaah, siapa yang menjadi imam? Yang pertama yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya di antara jamaah yang lain. Yang kedua, banyak hafalan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, orang yang paling banyak pengetahuannya, pemahamannya tentang ilmu sholat, ya terkait sholat fikihnya. Kemudian orang yang paling tua di antara jamaah. Kemudian tuan rumah jika berjamaah dengan tamu. Misalnya ada tamu mau sholat berjamaah dengan tuan rumah, maka yang lebih berhak adalah tuan rumah yang menjadi imam, seperti itu. Tapi urutannya ada nomor satu. Misalnya tuan rumahnya bacaannya tidak bagus, tapi tamunya bagus, berarti tamunya. Karena urutannya paling atas itu kan yang paling bagus bacaannya. Nah, jadi sesuai dengan urutan di atas. Ya, kan ya? Iya. Sekarang selanjutnya tata cara menjadi imam sholat. Jadi kalau misalnya kita jadi imam, khususnya yang laki-laki ya, berdiri paling depan menghadap kiblat. Ya. Kemudian sebelum sholat dimulai, imam memperhatikan sos makmum. Jadi sebelum mulai, imam memperhatikan dulu makmumnya sudah siap apa belum, sudah lurus apa belum, ya, sudah rapat apa belum, itu diperhatikan oleh imamnya. Kemudian membacakan takbiratul ihram Allahu Akbar yang keras, karena makmumnya biar dengar, dan membaca bacaan-bacaan yang lain. Kalau misalnya sholat yang jahar seperti maghrib, isya, subuh, maka bacaan Al-Fatihahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Nanti kalau dulu sama asar tadi sir, tidak dikeraskan. Kemudian selanjutnya syarat menjadi makmum ini aman sekali ya. Jadi makmum makmum berniat mengikuti imam, ya. Jadi berniat dulu dari awal makmuman lillahi ta'ala ya. Kemudian mengikuti semua gerakan imam, tidak boleh mendahului ya, jangan sampai makmum mendahului. Kemudian tidak boleh lebih depan daripada imam, imamnya di sini, makmumnya di sini, jangan ya. Jadi makmumnya itu di belakangnya imam. Ya, kalau misalnya makmumnya satu orang pun di sebelah kanan ya, tapi tidak boleh lebih depan. Ya, terus makmum laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. Nah, jangan sampai ya. Jadi kalau ada perempuan sama laki-laki
maka imamnya harus laki-laki, tidak boleh laki-laki makmum sama perempuan. Jelas semua? Ya. Kemudian hikmah sholat berjamaah, ya, ini nanti kita harus mengetahuinya agar kita termotivasi. Yang pertama, mempererat ukhuwah Islamnya antara sahabat dengan sahabat, teman dengan teman, ya. Satu jamaah itu lebih dekat hubungannya, ukhuwah Islamnya, ya, persaudaraannya. Menguatkan persatuan dan kebersamaan, melatih hidup disiplin, terhindar dari sikap egois, mengajarkan kepatuhan kepada pemimpin. Jadi pemimpinnya adalah imamnya rukuk ikut rukuk, ya, imamnya sujud ikut sujud, menumbuhkan perilaku demokratis. Artinya apa? Ketika imam salah diingatkan oleh makmumnya. Misalnya imamnya bacaannya lupa di dalam membaca surat, maka makmumnya boleh mengingatkan. Misalnya membaca surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, bingung pak imamnya misalnya, inna, itu nanti makmumnya bisa mengingatkan, inna syani'aka huwal abtar, gitu. Jadi nanti imamnya otomatis begitu mendengar makmumnya bilang begitu, langsung dia akan membaca inna syani'aka huwal abtar, seperti itu. Jadi nggak bingung karena makmumnya mengingatkan imamnya. Karena semuanya kita akan mempraktikkan sholat berjamaah. Kita akan menggunakan metode role playing, yaitu anak-anak nanti ada yang berperan menjadi imam, ada yang berperan menjadi makmum, dan ada yang berperan menjadi muadzin. Untuk lebih sempurnanya, mari kita menuju ke musholah kita. Ya, silakan bisa ke musholah. Tasnya di bawah, kemudian tenaganya di bawah. Kita praktek sholat berjamaah di musholah. Ya, anak semuanya kita akan praktek sholat berjamaah, ya. Nanti di antara kalian ada yang jadi imam, ada yang jadi muadzin, dan yang lainnya adalah menjadi makmum, ya. Sekarang saya minta, ya, kalian bisa berdiri, ya. Silakan yang menjadi muadzin dulu, yang berdiri dulu, silakan Mas David. Ya, semuanya berdiri. Ya, silakan. Persis di belakang ini. Lagi tunggu sedikit, ada pembatasnya. Tidak boleh masuk ke belakang. Ya, silakan dimulai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalian sebut saja. Ya, ada beberapa masukan yang ingin Mas Selamat sampaikan. Yang pertama, untuk muadzinnya tadi suaranya kurang keras. Jadi kalau jadi muadzin itu adzan harus suaranya yang lantang, yang keras ya, Mas David ya. Jadi nanti suaranya bisa dikeraskan. Kemudian yang kedua, untuk imamnya itu tadi bacaannya kurang fasih ya, sehingga nanti harus meningkatkan lagi untuk belajar tajwid, belajar membaca Al-Quran, terutama di surat Al-Fatihah ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pakainya N bukan L ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim pakainya mim ya, akhirnya bukan N. Nah, nanti belajar lagi untuk imam adalah bacaannya harus yang lebih baik daripada jamaah yang lainnya. Dan tidak hanya imamnya saja yang belajar tajwid, tapi makmumnya juga harus belajar Al-Quran, harus belajar ilmu tajwid. Siapa tahu imamnya berhalangan, makmumnya siap menggantikan. Ya, itu catatannya untuk sholat jamaah hari ini. Untuk pelaksanaannya antara gerakan imam sama makmum sudah bagus. Ya, makmum mengikuti imam tadi sudah dijalankan dengan bagus ya. Jadi catatannya tadi ingat-ingat adanya kurang keras, bacaan imamnya, tajwidnya kurang fasih sehingga meningkatkan bacaannya. Belajar lagi untuk lebih meningkatkan kompetensinya di dalam ilmu tajwid. Paham semuanya sampai ke sini? Ada yang mau tanya? Silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.